Recording in progress. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam Zoom Meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat mengikuti webinar pada Sabtu 1 April 2023 di Universitas Triatma Mulia yang bertemakan Digital Marketing di Era Milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang terhormat, Bapak Dr. Iketut Putra Suwartana, Magister Manajemen selaku Rektor Universitas Triatma Mulia. Yang kami hormati, Ibu Dr. Putu Agustini Karta, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Wakil Rektor 1. Bapak Jimmy Hari Putu Suwartana, Ahli Pariwisata Magister Manajemen selaku Wakil Rektor 2. Bapak Dr. Iketut Sutape, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Wakil Rektor 3 Universitas Triatma Mulia. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Komang Krisna Yogantara, SE-MSI, beserta jajarannya. Dekan Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Bapak Inengah Subadra, Sarjana Sastra, Magister Pariwisata, Doctor of Philosophy, beserta jajarannya. Para narasumber webinar pada hari ini, yaitu Bapak Christian B. Urbanus, Master of Business Administration, Certified Internet Marketing Practitioner. Ibu Dr. Lukomang Chandra Dewi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai moderator. Bapak Ibu dosen undangan dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, serta rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kami akan memaparkan serangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Di antaranya, pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Triatma Mulia, doa bersama, laporan Ketua Panitia, sambutan Rektor Universitas Triatma Mulia, perkenalan moderator, pembukaan oleh moderator, perkenalan narasumber 1 dan 2, penyampaian materi oleh narasumber 1 yaitu Bapak Christian B. Urbanus, Master of Business Administration, Certified Internet Marketing Practitioner. Penyampaian materi oleh narasumber 2 yaitu Bapak Sukarto Sujono. Info door prize, sesi tanya jawab, pengumuman door prize, penyerahan sertifikat dan plakat kepada moderator dan narasumber, dan penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ina dan saya yang akan membantu seluruh rangkaian acara webinar yang bertemakan Digital Marketing di Era Milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sampai nanti di akhir acara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah membantu untuk melancarkan acara kami pada hari ini. Di antaranya ada Check-in Cafe yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 16B Jimbaran, Kuta Selatan. Kemudian ada MD Burger Bar yang berlokasi di Jalan Padang Linjong Canggu, Jalan Peti Tengah Seminyak, dan Jalan Dewi Sita Ubud. Kemudian ada Denpasar Pelakat yang berlokasi di Jalan Tukat Irawadi nomor 54 Panjer Denpasar. Kemudian ada Kek Kembar dan Wardah yang berlokasi di Jalan Muding Indah nomor 8 Kerobokan Kaja, Kuta Utara. Dengan berbagai produk yang menarik serta dengan harga yang spesial tentunya. Hadirin yang berbahagia, pembukaan sudah kita lewati. Acara selanjutnya yaitu menyajikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Triatma Mulia. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Untrim kita membangun SDM mulia. Hadapi masa depan cari bagi Indonesia Raya. Jalankan amanat negara, laksanakan tugas Dharma. Turut antarkan putra bangsa, hidup damai sejahtera. Universitas Trisakti Mulia berbakti dengan tulus hati. Karyanya membangun insani, cipta kreasi, inovasi, prestasi. Ora et labora semboyan kita, seluruh dunia sekitarnya. Amalkan nilai luhur Pancasila, jayalah Trisakti Mulia selamanya. Baik, agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing serta mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Hadirin sekalian, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa menurut iman Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan webinar ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam acara ini, dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah segala rancangan acara dapat berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menolong kami dalam acara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adalah laporan dari Ketua Panitia Webinar BEM Fakultas Bisnis dan Pariwisata. Kepada Ketua Panitia, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya, yang terhormat Rektor Untrim Triatma Mulia, yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Triatma Mulia, yang saya hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Triatma Mulia beserta jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Bisnis dan Pariwisata beserta jajarannya, Bapak Christian B. Urbanus MBA CIMP, dan Bapak Sukarto Sujono selaku narasumber webinar nasional kami. Ibu Dr. Luh Komang Chandra Dewi SEMM sebagai moderator, serta rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Tidak lupa juga kepada seluruh undangan dan peserta webinar nasional yang kami cintai dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar nasional 2023 yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulia. Selamat datang saya ucapkan
kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, Sabtu 1 April 2023. Saya, Niwayan Jessica Oktaviani Putri, selaku Ketua Panitia Webinar Nasional 2023, melaporkan bahwa kegiatan webinar kami dengan tema Digital Marketing dan dengan judul Digital Marketing di Era Milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang diselenggarakan secara online telah dibuka secara umum dengan peserta sejumlah 327, di mana terdiri dari beberapa instansi seperti Universitas Triatmamulya, Mapindo, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Global Business Marketing, Politeknik Negeri Bali, Universitas Terbuka, Universitas Mahasaraswati, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Warmadewa, Universitas Dianapura, Universitas Pendidikan Ganesha, Politeknik Harapan Bangsa, Universitas Bali Internasional, Atlantis International College, Universitas Islam Lamongan, Universitas Islam 45 Bekasi. Adapun tujuan kami dari panitia menyelenggarakan webinar ini guna melakukan sharing serta sosialisasi sekaligus edukasi kepada generasi masa kini dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Pada webinar ini, pembicara memberikan edukasi dari sisi akademisi dan praktisi yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi dan juga masyarakat umum. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah membantu melancarkan kegiatan kami, di antaranya Sign In Cafe Jimbaran, Plakat Denpasar Plakat, MD Burger, Cake Kembar, dan Wardah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Webinar Nasional 2023 ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti dan menyukseskan kegiatan ini. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kekurangan dan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kepada para undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar nasional 2023 ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Iketut Putra Suwartana, Magister Manajemen, selaku Rektor Universitas Triatmamulya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Selamat pagi. Terima kasih pada pembawa acara atas kesempatan yang boleh saya dapatkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam webinar yang dilaksanakan oleh BEM Universitas Triatmamulya. Dan terima kasih kepada Pak Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Topik hari ini yang diambil adalah Digital Marketing Era Milenial, menumbuhkan spirit entrepreneurs. Jadi topik ini memang sangat bagus dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Karena untuk digital marketing ini memang sudah harus dilaksanakan, harus dilakukan, dan harus dimiliki oleh setiap orang pada zaman now. Jadi kami berharap webinar hari ini itu juga akan ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara pada hari ini, demikian juga kepada pembawa materi yang akan disampaikan hari ini. Tentu itu adalah sangat penting bagi saudara-saudara sekalian, bagi para mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas atau profesional saudara nantinya di dalam maju dalam berwirausaha. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya meningkatkan kualitas daripada output Universitas Triatmamulya. Nantinya kalau saudara
terjun di dalam masyarakat. Nah, inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan acara webinar hari ini itu bisa berjalan dengan baik dan juga menghasilkan hal-hal yang positif bagi saudara sekalian. Oleh karena itu kami sampaikan sekali lagi terima kasih khususnya kepada para pembawa acara dan demikian juga kepada pembawa materi hari ini, pada panitia dan juga para wakil rektor dan dosen yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa dimulai dan berakhir dalam keadaan selamat. Itu harapan kami. Dan tentu nantinya akan menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi kita yang hadir pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Kami buka acara ini, biarlah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, webinar ini dibuka secara resmi. Sekian laporan dari Ketua Panitia dan sambutan dari Rektor Universitas Triatmamulya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kita menuju ke acara inti kita, yaitu webinar yang akan dipandu oleh moderator. Beliau merupakan dosen di Universitas Triatmamulya. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu trainer di bidang marketing, sebagai trainer dan konsultan di bidang kewirausahaan, serta sebagai trainer di bidang good personality, grooming, dan excellent service, serta public speaking. Mari kita sambut moderator kita, yaitu Ibu Dr. Lukomang Chandra Dewi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, terima kasih. Ini kamera lewat mana ya? Oke, ini ya. Sebentar ya. Oke, tepuk tangan lagi sekali buat MC cantik kita. Terima kasih yang sudah membuka dan memulai acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia. Suaranya mana? Panitia, yaitu BEM Untrim ya. Jadi ada pantun dulu sebelum saya mulai. Si Udin beli duren. BEM Untrim memang keren. Oke. Nyambung gak sih ya? Oke, saya juga mengucapkan selamat pagi semuanya. Bisa nggak saya lihat di layar ya? Di sini adalah webinar nasional. Saya ingin melihat para peserta kita. Jadi karena di sini udah semangat nih. Ternyata kalau di layar sudah 200 berapa tuh? 15 tepuk tangan ya. Woi, keren banget. Memang BEM Untrim ini memang setiap mengadakan acara selalu bersemangat sehingga pesertanya sekarang sampai 215. Dan saya menjadi seorang wanita yang paling bahagia karena narasumber hari ini adalah semuanya pria. Jadi mami paling cantik di sini ya. Oke, dan tema hari ini yang kita ambil yaitu digital marketing di era milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tepuk tangan buat kita semua. Dan di sini juga hadir Bapak Rektor, terima kasih yang sudah membuka acara webinar kali ini. Juga Pak Wakil Rektor 3, Bu Putu selaku Wakil Rektor 1, Pak Yoga selaku Biro Kemahasiswaan, dan semua peserta yang sudah mau untuk aktif, sudah bekerja sama dengan kita dan mempercayai kepada BEM Universitas Triatmamulya sehingga bergabung dalam acara webinar kali ini. Dan webinar kali ini pesertanya dari mana saja coba? 215 itu bukan dari Untrim saja. Untrim aja dari D3, D4 bahkan S2. Oke, yang di layar bisa tepuk tangan nggak, suaranya mana? Atau raise hand atau buat emotion gitu. Bahagia nggak? Oke, itu udah ada Pak. Pak, makasih udah ada. Ya, oke. Ya di sini dan juga kami juga mengundang dari universitas, yaitu ada Politeknik Negeri Bali, ada Universitas Saraswati, Pendidikan Nasional, Warmadewa, Dianapura, Universitas Pendidikan Ganesha, Politeknik Harapan Bangsa, Universitas Bali Internasional, Atlantis International College, dan juga Universitas Islam Lamongan, bayangin dari Lamongan, dan Universitas Islam 45 Bekasi. Tepuk tangan buat eksternal kita yang benar-benar aktif.
Mudah-mudahan semangatnya seperti Mami Chandra ya. Dan saya izinkan selama 2 jam ya. 2 jam ke depan saya akan memandu webinar ini. Yang karena dari awal sudah semangatnya sudah sangat terlihat dari panitia yang begitu cantik. Terus dari peserta yang begitu banyak juga, dan berharap dari webinar nanti kita akan mendapat ilmu. Oke, tidak lama-lama lagi. Kebetulan narasumber kita ini adalah seorang narasumber yang muda, energik, dan juga kompeten di bidangnya, yang sudah kita ketemu dan sudah pernah kita mengundang juga yang kedua kali ya di kampus kita. Dan beliau adalah tamat Master of Business Administrasi dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan beliau dari S1-nya yaitu apoteker dari Airlangga. Dan beliau adalah memiliki Certified Internet Marketing Praktisi dari USA. Dan beliau juga profesional experience-nya di Universitas Ciputra Surabaya sebagai International Business Management Lecturer dan Mentor. Beliau juga menjadi Internet Marketing Mentor di UPT P3E Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Bahkan saya tidak dapat contekan untuk tanggal lahir beliau, berarti bukan menyembunyikan karena contekannya kurang ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita panggil narasumber kita dan beri aplaus yang sangat meriah, yaitu Bapak Christian B. Urbanus MBA dan CIMP. Tepuk tangan. Dan silakan mempresentasikan, karena biasanya saya panggil Mas saja ya. Jadi Mas Christian saja, karena kalau Bapak ketuaan. Silakan Mas Christian, silakan. Terima kasih banyak Bu Chandra. Jadi saya berdiri di sini atau sama aja ya? Oke, di sini aja. Oke, pertama-tama selamat pagi buat teman-teman semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya tentunya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sivitas akademika dari Universitas Triatmajaya yang sudah mengundang saya kali ini kedua kalinya untuk berbagi di sini. Setiap kali berbagi saya pasti semangat karena itu artinya saya dapat ilmu, teman-teman juga dapat ilmu begitu ya. Terima kasih kepada semua panitia juga yang pastinya sudah mempersiapkan acara ini dengan baik gitu. Biasanya panitia kalau dipuji tepuk tangannya paling heboh gitu. Ternyata terbukti tadi ya teman-teman ya. Panitianya narsis. Tapi wajar ya, wajar. Saya juga dulu pas jadi panitia gitu. Oke, terima kasih juga khususnya kepada Bu Chandra ya sudah refer saya di sini, senang bisa berbagi dengan teman-teman lagi. Dan terima kasih yang terakhir dari saya adalah untuk kalian semua. Kenapa? Karena teman-teman semua hari Sabtu biasanya kalau anak muda kan jalan-jalan ya, olahraga sama pasangannya, ngapain kayak gitu hobinya, tapi kalian memilih buat investasi diri, itu keren. Jadi terima kasih sekali kalian investasi buat diri kalian sendiri, ya itu hal yang sangat baik. Oke, kita langsung aja ke materinya. Berarti boleh dilihatin materinya nggak? Ya. Oke, ngomong-ngomong peserta hari ini lumayan banyak ya, berarti ya 200-300 orang, banyak sekali. Oke, saya coba dulu nih untuk clickersnya, ke arah mana ya clickersnya, sini. Oke, good. Oke, teman-teman kan ada peribahasa ya, tidak kenal maka, betul, berarti kalau sudah kenal, belum tentu, pintar kalian, sering ditolak ya dulu kalian ya. Oke, jadi kita kenalan dulu sebentar aja, 5 menit teman-teman, gimana profil saya di sini. Jadi nama saya adalah Christian Budiman Urbanus, biasa dipanggil kalau oleh mahasiswa saya Pak Tian, begitu ya. Katanya kalau Pak Kris sudah terlalu sering, dosen udah kebanyakan nama Pak Kris, jadi saya dipanggil Pak Tian. S1 saya apoteker, tapi S2 saya Master of Business Administration di UGM dan Rotterdam School of Management di Nederland. Jadi ada kesempatan pertukaran pelajar, saya ikut seleksi, kemudian terpilih saya berangkat buat belajar khusus marketing manajemen di Rotterdam School of Management, jadi nama Erasmus University Rotterdam. Kalau kalian pengen ke luar negeri, sekarang enak banget ya, ada yang namanya LPDP segala macam ya. Jadi buat yang semangat pengen ke luar negeri, saya doain semuanya kesampaian, bisa ke luar negeri ke tempat kuliah tujuan kalian, oke ya? Jangan ke Korea semua, bosen ya, cari tempat yang lain. Oke. Terus yang kedua, saya punya Certified Internet Marketing Practitioner, itu dari EC Council USA, saya dapat sekitar di tahun 2015.
Dan kenapa? Karena dulu ada forum namanya Kaskus gitu, saya seneng banget mantengin Kaskus, terus kemudian jadi aktif nulis. Jadi dari sana saya mulai seneng bikin tulisan atau konten. Tapi sekarang profesi konten kreator kayaknya mulai terancam sama apa yo? Tahu nggak? Panitia yang, oh nggak jadi nggak, sorry. Kalian tahu nggak apa yang paling mengancam keberadaan seorang konten creator sekarang? Terutama yang bidang tulisan. Ada yang tahu nggak? AI, betul sekali, ChatGPT ya. Jadi sekarang tinggal minta ChatGPT bikin sesuatu langsung bisa. Yang belum tahu segera pakai ya. Mumpung ada nggak jadi deh. Ini saya sering ngejok ya soalnya kalau sama mahasiswa saya bilang gini, kalian boleh pakai ChatGPT asal pas ditulis kalian bisa jawab. Kenapa? Karena dosen kan belum tentu bisa ngecek semua ya, gitu ya. Oke, saya juga profesional bisnis mentor di Universitas Ciputra selama kurang lebih 3 tahun di sana. Di Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Timur saya bantu untuk ekspor import. Jadi membantu UMKM yang mereka mau ekspor import lewat marketing gimana caranya. Jadi bikin surat permintaan, bikin katalognya, negosiasi sama buyer seperti apa. Nah, itu saya bantu. Lalu kemudian pengalaman saya di bidang marketing, karena saya sebenarnya nyemplung di dunia marketing itu, kok bisa sih Kak S1-nya apoteker terus lanjutnya marketing. Nah karena ketika saya S1 waktu itu, keluarga saya sedang ada masalah keuangan, tapi saya banyak yang saya pengen beli. Solusinya apa teman-teman? Ya jualan. Kenapa? Jualan tuh modal ngomong doang dapat duit ya. Akhirnya saya mulai jualan brownies waktu itu keterusan, karena dapat duitnya lumayan banyak ternyata teman-teman. Apalagi browniesnya bukan saya yang bikin, teman saya yang bikin, saya jualan doang. Gitu, dia yang capek, saya yang dapat duit. Nah, enak kan? Nah, jadi gara-gara itu saya mulai pikir asik nih jualan. Kemudian kebetulan di Fakultas Farmasi ada jurusan marketing. Lalu saya ikut, bukan jurusan, ada mata kuliah marketing, saya ikut mata kuliah marketing dan walhasil ketika lulus ditawari langsung tuh sebelum lulus saya sudah dikirimin surat dari salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, mau nggak jadi sales development, jadi BD-nya namanya business development-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang anggap pekerjaan sales nggak asik, menakutkan, kan nggak ada ya kalau ditanya, kamu mau jadi apa nanti kalau gede? Jadi sales gitu, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah padahal kalau CEO itu banyak yang asalnya dari sales ya. Oke, jadi saya Business Development Manager di Oyo Rooms, tapi sekarang kan sudah full di dunia pendidikan. Lalu saya juga di yang non-government, saya pernah di Social Media Manager, jadi Social Media Manager di Akademi Berbagi Bali. Jadi itu kayak semacam inisiatif untuk bikin kelas-kelas gratis. Jadi bidang saya memang sebagai pendidik itu di Marketing and Management. Praktek sebagai manager juga ya, ini saya banyak praktekan ya, terutama kalau selling, terus kemudian berusaha menggait pelanggan. Nah itu yang saya mau bagikan sama teman-teman semua hari ini. Oke, sebelumnya kita main sebentar yuk ya, biar lebih ini ya. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak mainan ini, tapi kalau udah tahu ya nikmatin aja. Kalau belum tahu ini cuma mainan kok. Nah ini kan ada 4 warna ya, tidak terkait sama pilihan politik teman-teman, tidak terkait sama warna kesukaan teman-teman. Silakan pilih satu warna aja, dalam hati nggak usah diomongin ya. Tapi buat yang di rumah ya nggak apa-apa diomongin, karena kamu kan nggak ada temennya kalau yang di rumah. Oke, warna apa yo? Coba pilih satu, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah kita lihat ya, kalau kamu pilih warna kuning, kemungkinan saat ini kamu lagi bahagia, semangat, dan senang. Wah acaranya lancar kalau panitia, atau wah saya mau dapat ilmu baru, nah gitu ya. Ada yang milih kuning di sini? Ada? Oh panitianya enggak ada yang bahagia, semangat, senang gitu ya. Nah kalau pilih biru, kemungkinan kamu lagi sedih, lagi bosan, lagi baper, ya hari Sabtu, biasanya jalan-jalan atau ya hari Sabtu kok harus upgrade diri. Nah kemungkinan perasaan kamu lagi ini. Sisa 2 nih ya, merah sama hijau. Ada yang biru di sini teman-teman? Oke. Nah kalau hijau berarti tenang, segar, puas. Wah syukurlah fresh, hari Sabtu bisa santai sambil belajar gitu. Nah merah nih, apa nih merah nih, apa nih merah nih? Merah, waduh lagi gelisah, takut dan kesal. Gara-gara ya Indonesia nggak jadi tampil di U20. No, enggak ya. Itu tepi jurang ya, nanti habis ini saya nggak diginiin lagi. Oke, joking aja. Itu cuman main-main aja ya. Oke, sekarang kita mulai materinya. Ada yang kenal orang ini? Kenal ya, akhir-akhir ini dia lagi happening. Oh, langsung dijawab. Betul. Orang ini adalah orang yang suka memesan kopi seharga 80.000. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang makanannya adalah rendang dalam bentuk Indomie gitu kan ya, kari dalam bentuk Indomie, kebab dalam bentuk Indomie, kayaknya kopi 80.000 tuh mahal apa murah sih? Mahal ya, kompak bilang mahalnya ya, biasanya beli habis sih, setan gitu. Nah, jadi teman-teman,
terlepas dari kontroversinya beliau ini akan saya pakai sebagai satu contoh kasus bagaimana sebenarnya online marketing itu bekerja. Karena kalau pakai contoh yang akademis, ribet, nanti teman-teman, kamu ngerti? Tapi ketika ditanya, terus tadi apa resume yang saya sampaikan? Bisa nggak kamu jawab? Gitu ya. Jadi enggak gitu, kita pakai contoh yang asik-asik aja. Oke, jadi buat yang belum tahu videonya nanti bisa cari di YouTube, tapi si Koko ini dia bilang waktu dia lagi miskin, lagi bokeh, nggak punya duit, dia suka pergi ke restoran di hotel bintang 5, kemudian memesan kopi 80.000. Tujuannya bukan untuk minum kopi, karena emang lagi nggak punya duit ya, 80.000 mending buat beli makanan kan daripada beli kopi. Nah dia bilang tujuannya dia duduk di lounge hotel mewah supaya bisa ngeliatin orang-orang kaya bekerja. Karena biasanya orang yang beli kopi 80.000 punya duit lebih, betul ya? Nah kemudian dia bilang, segala-galanya yang penting adalah tentang mindset gitu. Jadi dia bilang everything is about mindset gitu. Nah terlepas dari teman-teman setuju atau nggak setuju sama pernyataan dia gitu, tapi sebenarnya yang terjadi ini adalah model online marketing. Kenapa begitu? Coba teman-teman perhatikan ya. Seandainya orang ini ada di samping teman-teman saat ini dan kemudian ngobrol sama teman-teman, gini loh bro caranya. Kira-kira kalian akan nggak percaya sama dia? Kemungkinan kayak gitu kan? 80.000 kan mahal, kebanyakan begitu ya. Walau ada yang bilang 80.000 murah pak, ya itu beda kasus. Tapi kebanyakan dari kalian akan bertanya, berdebat, atau mungkin tertantang kemudian ngobrol, betul? Tapi kan cuma di antara kalian berdua nih. Bedanya di zaman digital, percakapannya jadi bisa muncul di media massa, nangkep nggak? Jadi media, nanti kita akan lihat lebih dalam waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Sebenarnya yang disebut dengan digital marketing, online marketing, e-marketing atau whatever they call it, itu bukan channelnya. Sosmed seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi WhatsApp bukan sosmed sih, Snapchat, Instagram, Twitch, whatever, itu cuman channel, tapi bukan esensi dari jualannya. Paham sampai sini teman-teman? Jadi kalau kalau ada yang nanya, kamu udah punya bisnis online belum? Udah punya, di mana? Di Instagram, I sell things, saya jual ini. Belum tentu kamu bisa jualan, belum tentu kamu sudah punya bisnis. Yang kamu punya baru tokonya. Karena dulu kita ngobrol, misal kita ngobrol sama si Koko ini gitu ya, berdua, percakapannya cuma kita aja yang tahu. Tapi begitu ada media online atau digitalisasi, percakapannya jadi hadir di media massa yang lebih luas. Yang pindah itu cuma lokasi. Tapi esensi jualan, ya tetap esensi jualan. Digital marketing itu cuma satu terminologi baru untuk menggambarkan tempat jualan yang baru. Nah sebenarnya perkembangannya kayak gimana sih digital marketing sampai ada yang sekarang gitu. Kan teman-teman harus tahu sejarah ya, kalau Pak Presiden kita yang pertama, Pak Soekarno suka bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, gitu katanya Presiden Soekarno. Nah jadi dulu 1000 tahun lalu manusia itu mulai jualan dengan cara barter. Sama lah seperti ketika kalian kecil dulu misalnya, aku punya kelereng warna merah, aku pingin kelereng warna biru, temanku punya, kita tukeran yuk. Nah itu namanya barter. Lalu kemudian manusia membuat tempat market yang lebih keren gitu ya, pasar, ya tempat-tempat pasar lah seperti pada peradaban manapun di dunia. Lalu kemudian mulai ada yang namanya seller marketplace, artinya pasar itu mulai lebih terpusat. Kemudian di 20th century kita mulai mass media marketing dengan penemuan mesin cetak, dengan perkembangan teknologi cetak yang lebih baik. Kemudian di awal abad ke-20 tuh orang mulai bisa jualan lewat majalah, iklan, ya kan? Jadi iklan mulai lebih bagus, mulai terdigitalisasi. Nah kemudian mulai di abad ke-21 sampai sekarang, kuncinya ada di kata yang poin paling terakhir itu, inovatif internet enable business model. Artinya internet mengubah segala-galanya. Kalau dulu kalian nggak punya duit, misal nih contoh ya, bukan mengatakan mahasiswa pasti nggak punya duit, tapi kan kebanyakan mahasiswa mendekati akhir bulan itu agak turun performa kuliahnya gitu ya, karena kepikiran apalagi yang rantau, yang kosan gitu. Ketika misalnya kalian dulu misalnya nggak punya duit nih, atau kita nggak punya duit, kita kalau mau ngeluhnya di mana? Sama diri sendiri dulu ketika belum ada internet, betul? Begitu ada internet, status WhatsApp-nya hitam, wah gitu kan. Kemudian ada tulisan, aduh tinggal 3 hari lagi, nunggu waktu, dapat uang misalnya. Nah itu semua adalah contoh
Yang pindah itu cuma lokasinya teman-teman. Jadi yang pindah cuma lokasinya. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah ini saya kasih satu contoh lagi bahwa yang pindah cuma lokasinya. Kenapa ini penting banget saya tekanin buat teman-teman? Kalau teman-teman lihat di internet, ada banyak banget materi bagus tentang digital marketing. Misalnya nih, saya sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi Bukalapak itu, tahu Bukalapak kan ya, marketplace. Dia punya satu seri webinar yang menurut saya keren banget tentang cara bikin digital marketing. Mulai dari hal remeh kayak milih caption, milih konten, itu dia punya keren banget. Kalian nonton aja, lakuin aja, pasti bisa. Nah yang saya mau bagiin sama teman-teman hari ini sebagai partner kalian berpikir, itu bukan teknisnya. Karena kalau teknisnya 4-5 menit kalian dapat apa gitu ya. Wong belajar marketing aja nggak mungkin cuma 4-5 menit. Tapi saya bagiin esensinya supaya kalau nanti praktek di lapangan, kalian ketemu, oh gini nih. Dan jadi kalian bisa one step ahead. Pengalaman saya dulu ketika melatih UMKM, UMKM tuh produknya bagus-bagus, keren-keren. Tapi ketika disuruh marketing, aduh berat Pak, susah Pak. Kenapa? Karena nggak tahu esensinya. Taunya misalnya marketing cuma buat orang yang jago ngomong. Setuju nggak? Loh kok setuju sih? Harusnya jawabnya enggak gitu ya. Marketing itu bukan buat orang yang jago ngomong doang. Steve Jobs is not a very talkative person, tapi Steve Jobs kalau presentasi keren ya. Nah jadi marketing itu bukan cuman jualan, bukan cuman buat orang pintar ngomong aja atau banyak bicara begitu, tapi buat semua orang. Nah ini saya kasih satu contoh esensi yang kalian bisa tangkap. Ingat ya tangkap esensinya. Jadi ini Netflix. Netflix itu sekarang siapa sih yang nggak tahu Netflix? Tahu semua kan ya? Nonton film Netflix nggak kalian? Nonton ya Squid Game, apa lagi yang keren-keren tuh? Oh drakor ya kan, drakor yang baru apa? Gloria, wah iya dong saya nonton juga. Nah, terus jadi Netflix ini dulu awalnya rental apa? DVD. Kan Don't Give Up On Your Dreams, we started with DVDs. Tapi dari DVD mereka pindah ke digital. Nah apakah Netflix punya bisnis sebelum pindah ke dunia digital? Bisnisnya sudah jalan belum sebelum dia pindah ke dunia digital? Sudah. It means they already have a business, they only change the place. That's it. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir saya punya akun sosial media, saya punya Instagram, saya punya Shopee account, Tokopedia account atau apapun, artinya kalian sudah berjualan atau udah punya bisnis. Belum, itu baru punya tokonya doang. Apakah kalian pasti bisa jualan setelah itu? Tidak, belum tentu. Karena nanti saya bahas kenapa ya anak muda kok saya selalu tekanin ini dulu pertama kali. Karena nanti lebih detail, tapi seringnya mahasiswa saya tuh datang, Pak bisnis saya nggak laku. Kenapa? Saya udah posting di Instagram. Berapa kali? 2 kali Pak seminggu. Ya mana bisa, karena esensi yang berlaku di dunia nyata akan berlaku juga di dunia online. Misalnya kalian suka punya tempat makanan favorit. Misalnya apa ya tempat makan favorit ya? Mie setan gitulah ya, mie gacoan gitu. Ya mie gacoan. Maaf sebut merek nih promosi gratis buat mie gacoan ya. Misalnya punya favorit mie pedas ala-ala gitu ya. Kalau bukanya cuma Senin Rabu doang, pada saat hari Kamis kalian mau beli, kalian semangat nggak? Nggak kan, karena mikir, ya buka cuma 2 hari doang, mending beli Indomie deh, kapanpun saya mau ada. Betul? Pertanyaannya, kalian kalau sebaliknya kalian yang bikin jualan produk online, nggak mau tuh push produknya setiap hari. Maunya kalau di push udah kirim ke orang, orang harus ngerespon. Betul? Ya kok nggak ada yang ngerespon postingan saya? Lah kalian aja nggak suka kalau bisnis tuh nggak buka tiap hari. Tapi ketika kita punya bisnis online, nggak mau buka tiap hari, nggak mau posting tiap hari, nggak mau riset konten tiap hari, nggak mau perbaikin tiap hari. Aneh nggak? Aneh. Ya kenapa? Karena beda zaman ya. Kalau di zaman saya, seusia saya misalnya, sebelum bikin bisnis harus ada banyak tahapan, jadi kadang lebih siap. Sekarang begitu punya toko online, ya saya sudah punya bisnis. Belum sekali lagi, baru punya tokonya saja ya. Tapi selamat sudah punya toko. Nah, oke, nah kita akan, jadi ada beberapa cara jualan online, kita akan langsung masuk ke materinya nih. Ada beberapa cara jualan online dan kalau kalian perhatikan PPT saya, jadi PPT saya semuanya simpel-simpel aja. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, baru kalian bisa dapat materinya. Jadi perhatikan dengan baik ya teman-teman, kalau enggak nanti kelewatan gitu. Nah, hanya ada 3 cara yang, jadi berdasar pengalaman saya dan juga berdasar literatur, jadi berdasar pengalaman saya handle bisnis online, cuman ada 3 cara bisnis online itu bisa maju. Ini saya kasih tips yang sangat gampang, sangat basic buat teman-teman ya. Yang mau catat boleh catat. Yang pertama, konten harus bagus. Ada yang bilang,
Loh tapi konten bagus tuh apa Pak? Konten, maaf ya, misalnya konten yang suka ngomong, siap, itu bagus apa enggak? Menurut saya enggak. Terus konten squishy yang dimasukin ke toilet, itu menurut saya enggak bagus tapi kok viral gitu kan. Nah, yang pertama syarat kita adalah harus punya konten bagus. Nah yang mau saya ajarin atau bagiin sama teman-teman adalah konten bagus itu apa. Jadi ada satu buku bagi yang suka baca bisa baca, bagi yang suka nonton bisa nonton. Saya pindah dulu ke sini ya, harus ganti-ganti soalnya biar sudut pandangnya beda-beda, biar teman-teman juga nggak bosan. Nah, jadi ada seorang penulis yang namanya Seth Godin. Seth Godin ini ahli marketing. Dan Seth Godin bilang, dia punya buku yang judulnya All Marketers Are Liars. Dia bilang marketers itu bukan tukang bohong, cuman mereka suka jualan cerita. Siapa di sini yang kalau belanja masuk ke toko, set, terus kemudian ada salesnya datang, apa kabar Kak? Nggak suka gitu, karena dideketin, nanti saya pasti dijualin. Betul? Ketika mendengar pekerjaan sales yang ada di bayangan kalian, orang yang nawarin tanpa henti sampai kalian beli. Kebanyakan kayak begitu, betul? Iya. Terus kalau kalian misal disuruh jadi sales, rata-rata nggak mau karena, wah berarti saya harus jualan terus tanpa henti, ngetok pintu rumah orang, terus ditolak, terus patah hati, besok jualan lagi. Gitu nggak yang dirasain? Misalnya kayak panitia nih pas jualan tiket, ya ditolak, sedih kan? Wah saya kurang pintar ngomong, saya kurang ini. Nah teman-teman, cara bikin konten yang bagus, yang menarik, jualan yang bagus, itu sebenarnya simple. Yaitu, jualah cerita yang disukai banyak orang, selesai. Sesimpel dan serumit itu. Mungkin teman-teman bilang, Pak, teori, nggak mungkin kita lakukan di kehidupan nyata. Mungkin. Saya punya satu cerita buat teman-teman ya. Jadi saya kebetulan suka running teman-teman, running beneran ya, bukan running yang gitu. Enggak, saya suka running, cuman kebetulan lagi masih sedikit berlebih aja ini di bagian perut. Tapi saya suka banget running, saya sudah lulus Bromo Marathon, Malang Marathon, Surabaya, Bali Marathon, ya seneng karena saya seneng running ya, running is my healing gitulah kalau bahasanya kalian anak-anak sekarang. Nah ketika saya running itu, saya nyari jam, pertama kali saya beli jam, bukan jam yang sekarang, jadi saya dulu beli jam yang murah banget, jamnya mereknya Casio. Kalau ada orang yang tanya sama saya, di sini kan belum tentu semua running ya, pasti ada yang nggak pernah running, ada yang pengen running tapi nggak tahu caranya, ada yang running tapi nggak kuat. Seandainya kalian pengen beli jam buat running, kalian akan tanyakan ke orang yang sering running atau ke orang yang nggak pernah running? Yang sering running dong, ya kan? Pasti akan tanyakan ke orang yang sering running dong, gitu. Nah misalnya kalian tanya ke teman kalian yang sering running, set gitu, bro atau sis, aku pengen beli jam nih buat running. Enaknya apa? Dan misalnya teman itu adalah saya akan bilang gini dong sama kalian, wah jam saya ini mereknya Casio. Saya sudah pakai running, udah 5 tahun, nggak pernah sama sekali ganti baterai. Harganya murah, cuman berapa ratus ribu. Asli, bikinan Thailand lagi, bukan bikinan Indonesia. Wah bangga ya kalau bikinan luar negeri. Saya udah pakai berenang, baik di air tawar, air laut, saya sering pakai berenang, masih kuat sampai sekarang. Terus dia juga gambarnya jelas, kontrasnya bagus, mudah dibaca. Kira-kira kalau saya bilang begitu, potensi kalian beli jam yang sama gede apa enggak? Lebih gede. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, kira-kira saya jualannya, tanda kutip loh ya, jualannya, natural apa enggak natural? Kenapa? Karena saya udah pakai, saya suka, saya percaya diri. Jadi teman-teman mau punya cerita yang bagus, syaratnya cuma satu. Kamu harus hidup di dunia itu. Tapi Pak, kan nggak semua orang harus menjual barang yang dia sukai. Betul. Kalau kamu sudah sangat pintar untuk berakting, untuk berusaha seolah-olah kamu bisa jualan itu, pasti bisa. Tapi nggak semua orang punya bakat kayak begitu kan. Contoh, misal ada cowok, ini contoh aja ya. Kalian pernah kan beli ke supermarket mau beli produk apa gitu. Misalnya nih ada cowok, tinggi, besar, gagah gitu ya. Kemudian, wah badannya tegap gitu, kelihatan intimidatif. Kemudian keluarin produk, ibu, misal ke ibu-ibu ya, ibu mau beli bebelak nggak? Kira-kira kalian, ngapain nih orang jadi sales bebelak? Gitu misalnya ya, aneh kan? Kenapa? Karena kalian sudah merasa ceritanya nggak mungkin. Ngapain orang ini jadi penjual bebelak? Tapi kalau misalnya dia ada di aile atau gang yang lorong yang jualan elemen misalnya. Terus kalian lihat, halo kak, halo mbak gitu misalnya. Ini perkenalkan produk kami, kaya protein.
Lebih mudah percaya nggak kalian? Iya dong. Daripada kalau dia jualan bebelak kan, nah elah, ini orang mah nggak punya duit terus jadi sales. Bener kan? Makanya hal pertama yang perlu teman-teman tulis, jadi buat yang punya kertas, ambil kertas, tulis nomor 1 adalah tanyakan 2 pertanyaan ini ke diri kalian. 1, kalian percaya nggak sama diri kalian ketika jualan produknya? Kalau nggak bakal laku, selesai. Kamu ada keraguan sedikit aja, nanti bahasa tubuhmu kebaca kok sama yang beli, percayalah. Mau kalian busa-busa bilang produk saya bagus, apa yang ngelihat tuh, hahaha, saya nggak akan beli dari kamu. Yang kedua adalah kalian tanyain, benar nggak kalian percaya sama produknya? Kalau kalian nggak percaya, pasti nggak bisa jualan. Nah, yang cewek-cewek misalnya, dari tadi contoh saya cowok terus soalnya. Nah, yang cewek-cewek misalnya kalau ditanya, sis makeup paling bagus tuh merek apa ya kalau beli foundation atau whatever, maskara. Kalau kalian pakai produknya tiap hari, suka produknya, pasti jawabannya, wah beli ini aja, percaya diri kan? Terus temanmu percaya, terus temanmu beli. Itu apa bukan marketing? Apa ceritamu tidak menarik? Menarik, karena kamu menghidupi. Jadi sebelum kalian jualan online, pikirin dulu, bener nggak saya suka produknya, bener nggak saya suka percaya diri kalau jualan produk itu. Tapi Pak, saya nggak punya opsi, saya terpaksa jualan ini. Tidak apa-apa, asal kamu belajar. Jangan kemudian ketika jualan, ya beginilah Pak, memang jualan susah, zaman pandemi nggak ada yang laku. Udah kamu ganti jurusan aja, jangan di manajemen ya teman-teman ya. Nggak bisa kayaknya ganti jurusan aja. Oke, bercanda. Jadi ingat prinsip pertama adalah bikin konten yang oke, konten yang keren yang kamu memang suka dari dalam hatimu. Pikirin, saya kalau ngomong tentang ini semangat nggak ya? Saya kalau ngomong tentang ini keluar nggak energi saya? Kalau nggak susah nanti jualannya. By cerita sedikit, saya pernah ketemu kejadian lucu di salah satu restoran. Mungkin pramusajinya udah nggak semangat ya, karena itu udah deket jam pulang. Tapi saya lapar banget, jadi saya tetap makan di sana, udah agak malam. Saya tanya sama penjualnya, ada cincau hijau, cincau hitam. Waktu itu sebagai orang Bali, saya tidak tahu ada cincau hitam. Ya, saya tahunya cincau itu hijau alias daluman gitu ya. Kemudian saya tanya, mas ini, masnya udah jutek, karena ini konsumen udah tinggal 1, udah mau pulang. Saya tanya, mas, ya bedanya cincau hijau sama cincau hitam apa mas? Dia diam mandang. Gini mas, cincau hijau warnanya hijau, oke. Cincau hitam warnanya hitam. Udah begitu aja. Kenapa? Karena nggak suka jualannya. Begitu kamu nggak suka, jualan akan menjadi sulit. Ketika kamu suka, gampang. Misalnya ditanya, kenalin dong aku lagi jomblo, cariin pacar dong. Terus kamu rekomen. Pasti kamu rekomen yang kamu kenal dan kamu berani kan? Nggak mungkin kamu rekomen, ya ini baik ini orangnya, baru masuk penjara 3 kali. Nah, gitu. Enggak kan, pasti nggak begitu kan yang kamu rekomen kan? Ya. Oke, next. Sebelumnya share your story, saya undang nih. Kalau ada, waktunya cukup nggak ya? Nggak cukup kayaknya. Sebenarnya ini biasanya saya bikin momen teman-teman share story dong tentang gimana kamu bisa menjual dengan percaya diri karena kamu pede sama produknya. Tapi nanti mungkin pas sesi pertanyaan aja kali ya, biar waktu kita cukup dan nggak kebanyakan. Nah, saya yakin teman-teman pasti ada yang mulai udah kepikiran nih di kepalanya. Wah, lantas mulai dari mana ya Pak ya? Saya sudah punya cerita yang bagus, saya tahu produk yang saya suka, terus kemudian saya mau jualan online, saya mau dari mana ya mulai jualannya? Saya bingung Pak, mau jualan sama siapa? Gimana cara bikin caption? Saya nggak tahu Pak, nggak ada modal sama sekali. Modal saya cuman doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya begitu. Jawabannya gini teman-teman, sebelum teman-teman punya keraguan lagi, saya mau kasih tahu jawabannya adalah di skills. Mungkin teman-teman udah blenek dengar kata skills ya, dari SD sampai kuliah dicekokin kata skill melulu. Hard skill, soft skill, hard skill, soft skill. Kamu punya skill nggak? Nggak punya gitu ya. Biasa mahasiswa kan gitu, ya Pak mengembangkan hard skill dan soft skill. Emang apa hard skill kamu? Nggak ada Pak, saya juga bingung gitu. Terus saya pernah ketemu mahasiswa saya pas mau lulus gitu, kamu kenapa ambil jurusan ini padahal kamu pinter banget ngegambar gitu misalnya. Dia diam. Disuruh bapak. Loh kenapa masuk jurusan manajemen kalau gitu? Nggak tahu Pak. Nah hal-hal kayak gitu tuh itu adalah bukti bahwa skill sangat penting menentukan kesuksesan seorang. Nah saya mau singkat aja tentang skill. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai bisnis marketing, online marketing, nggak punya modal, lagi berat hatinya, di rumah lagi banyak masalah, kondisi keuangan rumit, waktunya nggak cukup, saran saya cuma satu teman-teman, mulai aja sekarang.
Wah tapi itu Pak nggak punya modal. Ya jangan mulai yang 20 juta, 30 juta. Kamu punya 100 ribu ya sisihkan 50 ribu. Ngapain? Jualan pulsa. Bisa kan jualan pulsa 50 ribu? Tapi susah Pak. Ya memang susah. Kalau gampang, semua orang juga udah lakuin gitu. Kalian tahu sendiri kan jawabannya. Kenapa harus mulai sekarang? Jadi skill itu hanya bisa dikembangkan seiring dengan waktu. Saya sebagai guru, bukan guru ya, saya sebagai pengajar marketing, saya selalu bilang, belajar marketing itu tidak bisa hanya di dalam ruangan kelas. Belajar marketing harus praktek, harus jualan. Kalau belum pernah berkeringat dingin nemuin konsumen, kalau belum pernah hatinya duk gimana jualan nih ya. Kalau belum pernah misalnya kalian bikin live jualan di Instagram, TikTok, terus kemudian kok nggak ada yang beli terus kecewa. Kalau belum pernah kayak begitu, biasanya skill kalian belum terasa. Jadi kalau mau pinter marketing, bisa jadi kalian lebih cocok belajar sama orang-orang yang memang sudah punya pengalaman. Dibandingkan misalnya baca buku banyak nanti nggak ada pengalamannya. Oke? Jadi mulai aja, tapi mulainya jangan yang pasti kalian rugi gitu ya. Jangan ya, cari yang modalnya kalau rugi kalian tidak patah hati. Ya, kalau misalnya punya uang 10 juta, saya invest semua 10 juta Pak. Saya berani, saya bertaruh, saya percaya sama diri saya. Apalagi habis ikut seminar motivasi gitu kan. Yes, saya pasti bisa. Begitu bangkrut, gini dah hidup. Wah. Jadi jangan ya kalau punya uang 10 juta, 1 juta aja belajar dulu. Kalau gagal introspeksi ya, jangan malah nyalahin temennya. Kamu sih, jangan ya nyalahin orang tuanya Pak, nggak ada gunanya itu. Nanti malah kamu yang disalahin balik. Nah, ini bisa back lagi satu nggak? Oke, sedikit lagi tentang skill. Jadi skill kalian itu harus ketemu mentor yang tepat, ya berdoalah semoga Tuhan mempertemukan kalian dengan mentor yang tepat, karena kalau ada mentor itu lebih mudah majunya. Nah, skill pertama adalah skill bikin konten atau cerita yang menarik. Cerita yang menarik, ingat tidak harus bagus, tapi bagus di mata yang mendengar. Semata yang mendengar, selama yang mendengar percaya, cerita itu akan bagus. Misalnya itu tadi, kalau kalian suka running, dengan cerita orang running seneng. Atau kalian suka mancing, dengan cerita orang mancing seneng. Buat yang gak suka mancing, ngapain sih pelampung ditungguin berjam-jam gak ada ikan yang nyamber. Kesel kan rasanya, ngapain gak ada gunanya. Gitu kan, kayak misalnya cowok-cowok kalau ngajak ceweknya kan, beli apa gitu misalnya barang, bagi ceweknya exciting. Wah tahu nggak aku tadi nyari barang gini. Wah dia ceritanya exciting, cowoknya duduk di luar. Kenapa bosan gitu ya? Jadi cerita itu hanya akan menarik bagi yang suka. Oke, next. Bisa dibantu, coba klik. Oke. Nah ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah kamu harus punya cerita yang bagus dan kalau bisa dari diri kamu sendiri sehingga kamu pede. Yang kedua, kalau mau mulai online marketing, sehingga teman-teman nanti bisa bikin online marketing yang bagus. Ingat kalian belajar bisnisnya dulu, online marketing itu cuma channel aja. Nah kalau kalian mau mulai mengerti bagaimana sih caranya online marketing bekerja, yang saat ini saya lihat sering banget bikin anak muda jadi gagal di online marketingnya, adalah mempelajari yang namanya sales funnel seperti ini. Teman-teman tidak usah panik melihat banyaknya tulisan gitu ya, banyaknya penjelasan di sana, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah teman-teman mengerti bagaimana konsepnya dia bekerja. Kalau kamu melanggar ini, kamu pasti salah. Pasti, saya jamin pasti salah. Karena semua marketing bekerja berdasarkan prinsip ini. Oke? Walaupun grafiknya juga artinya tidak baku. Grafik ini adalah hanya representasi atau model aja dari realita marketing di lapangan. Marketing itu kan nggak seluruhnya knowledge ilmu pasti ya, kayak natural science. Marketing itu kan 50%-nya seni gitu ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mau punya marketing online yang bagus atau jualan online yang bagus, satu punya cerita, dua punya target market yang cocok. Itu yang paling susah dicari. Oke? Jadi satu cerita harus bagus, konten harus bagus, harus tepat. Bagaimana caranya bikin konten bagus? Sama kayak tadi yang udah diceritain, nanti detailnya ada di sini juga. Dan yang kedua, wajib hukumnya, wajib ya nggak bisa ditawar, kalian bisa mencapai target market yang memang suka atau butuh produk kalian. Oke? Misalnya nih kalian menjual ketika maaf ya ini contohnya rada-rada tidak bermaksud rasis, tapi misalnya dulu pernah mahasiswa saya nyeletuk gini,
Ya Pak, contoh bisnis yang sudah pasti gagal? Misalnya dia bilang, menjual produk berbahan dasar babi di negara-negara berbasis muslim. Aduh, benar sih jawabannya, tapi itu kan ngaco kamu ini. Nah, jadi seringkali yang teman-teman lakukan adalah, teman-teman itu berusaha menjual produk berbahan babi kepada orang yang nggak makan babi. Itu pasti gagal. Ya, makanya kalau kalian perhatikan konten-konten tes kriuk akhir-akhir ini, sering sekali ditulis bagi yang tidak berkenan, mohon di skip. Kenapa? Karena itu dia sebenarnya secara marketing cara dia untuk menyeleksi target market. Buat teman-teman yang udah pernah ikut kuliah marketing atau udah pernah jualan, pasti tahu yang namanya STP. Apa STP? Betul sekali, segmenting, targeting, positioning. Nah ini di sales funnel inilah kelihatan sebenarnya bagaimana STP kita bekerja. Jadi yang pertama plan, setelah kita, oke, misalnya saya ambil contoh kita mau jualan apa ya yang lagi nge-hype akhir-akhir ini ya. Produk sendal deh ya, sendal kayak sendal bagus gitu, misalnya sendal karet tapi bagus. Nah, misalnya kalian pingin menjual, kalau ditanya pertama kali mau dijual ke siapa, biasanya jawabannya dijual ke semua orang, karena nggak tahu di bayangannya siapa yang suka beli sendal kayak begitu. Tapi ketika kalian mulai jualan, bikin Instagram, kalau kalian lihat di nomor 2 di sana, ya kan nomor 1 plan, nomor 2 reach. Reach itu artinya berapa banyak orang yang bisa kita jangkau lewat digital marketing kita. Simple aja teman-teman. Kalau punya produk, lalu kalian pamerkan di TikTok, produknya FYP di TikTok, kira-kira yang melihat lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau yang melihat lebih banyak, lihat tulisan nomor 3, act. Kemungkinan mereka berinteraksi, subscribe, atau jadi leads untuk produk kalian lebih banyak nggak? Simple. Makanya kalau kalian misalnya bikin event marketing misalnya, pertemuan saya mau jelaskan produk baru saya gitu. Undang 500 orang, yang datang apa 500 orang? Pasti misal separuhnya. Jadi kalau mau datang 250 orang, tidak boleh undang 250 orang. Harus undang? Yes. Bahkan lebih mungkin, karena kita nggak tahu efektivitas undangan kita. Jadi syarat pertama teman-teman itu bisa punya target market yang cocok sampai akhirnya membeli produk adalah basis masanya harus besar. Nah membuat basis massa yang besar ini caranya 2. Satu secara organik, teman-teman bikin konten, promosi secara natural seperti layaknya zaman dulu gitu ya, sampai akun teman-teman membesar sendiri. Cara kedua yang menurut saya jangan diprotes, bagi yang tidak percaya buktikan saja dengan bayar. Kenapa? Saya nggak akan sebut perusahaannya apa ya, nanti kan saya juga bisa kena sue gitu. Banyak sekarang perusahaan sosial media, marketplace itu membuat kemungkinan kita bergerak secara natural itu menjadi sangat terbatasi. Kenapa? Karena mereka company, tujuannya mereka adalah menghasilkan uang. Jadi kalau teman-teman tidak membayar, sulit sekali produk teman-teman tampil secara natural. Dulu ketika algoritmanya Google masih berbeda, cara crawling natural itu lebih gampang. Jadi pokoknya bikin konten yang bagus, banyak backlink yang bagus, kemudian banyak keyword yang oke, SEO-nya jalan. Ini sebenarnya bagus kalau kita bahas SEO, tapi waktunya sekali lagi. Itu udah bisa kalian dapat konten yang bagus gitu. Tapi sekarang enggak, harus benar-benar unik atau benar-benar oke. Jadi ada satu kasus di YouTube, ada salah satu YouTuber favorit saya, subscribernya banyak sampai menyentuh angka jutaan. Itu baru bulan lalu memutuskan berhenti dari YouTube. Kalau kalian pernah dengar di Indonesia ada namanya Skinny Indonesian. Pernah tahu nggak sih? Ya, Skinny Indonesian juga memutuskan berhenti dari YouTube gitu ya. Padahal dulu nyanyi YouTube lebih dari TV. Wah, tapi ternyata mundur juga dari YouTube. Kenapa? Karena algoritma YouTube itu tidak mendukung lagi sales funnel mereka berjalan dengan baik. Prakteknya gimana Pak? Ya lakuin, kalau dijelasin di sini kepanjangan. Tapi poinnya saya adalah teman-teman harus semangat jualan. Pertama-tama itu bukan memastikan produknya dibeli. Tapi memastikan apa? Punya apa tadi? Basis massa. Harus dikenal dulu. Makanya jangan jualan, jangan bikin bisnis pada saat tidak punya uang dan tidak punya waktu.
Semasih kalian masih muda, sehat, segar, punya uang, punya waktu, belum ada tanggungan, bagi yang papa mamanya lengkap apalagi saudara keluarganya kaya gitu ya, segera bikin bisnis. Kayak Siska Kol misalnya. Misal nih Siska Kol bikin konten gitu ya, makan nasi goreng berapa juta rupiah gitu kan misalnya, mari kita coba. Misalnya nih kalian bikin konten yang sama, misal ya teman-teman mahasiswa, misal tidak menyinggung kalian. Konten makan nasi goreng seharga 20.000 rupiah gitu. Siapa yang menonton? Paling papa, mama, subscribernya tolong dong subscribein saya gitu. Kenapa nggak bisa? Karena basis masanya Siska Kol, orang yang satu menganggap cerita dia keren itu banyak. Betul? Dulu masih ingat si Indra Kents yang binomo itu? Wow, murah banget. Tiap hari flexing begitu ya. Ya banyak yang suka sama ceritanya dia, walaupun ceritanya dia belum tentu benar. Kalau kalian kemudian bikin video tandingan untuk Indra Kents. Menurut saya Indra Kents itu pada saat dia lagi ngetop-ngetopnya gitu ya. Kemungkinan orang percaya lebih sedikit kan sama kalian. Bukan karena konten kalian gak bagus, tapi emang Indra Kents itu di mata subscribernya ceritanya lebih menarik. Itu yang Seth Godin bilang, marketer is a storyteller. Mau bikin konten yang bagus, ya kalian tinggal cerita aja. Masalah benar atau enggak urusan belakangan. Terus bagaimana dong Pak saya harus jualan? Kan saya orang bermoral. Misalnya ada pertanyaan kayak gitu ya. Jawaban saya, ya perjuangan setiap hari sih. Gitu gak mudah memang. Paling gampang sih jualan itu memang cari klaim yang susah gitu ya. Apalagi dulu latar belakang saya farmasi, apoteker. Jadi kalau jualan obat tuh paling gampang. Kadang dijualin kan gak tahu ya fungsi obatnya apa. Ini buat gini bu, gini. Oh ya siap Pak, saya beli Pak. Nah, karena dia percaya sama kita. Oke, nah jadi reach kalian harus gede. Kemudian langkah kedua adalah kalian harus membuat dia bertindak. Misalnya komen. Nah itu kenapa banyak sekali orang bikin komen-komen konten-konten yang kontroversial. Supaya orang mau komen. Jadi banyak gitu. Jadi kayak orang-orang yang bikin, kok dia bikin konten aneh-aneh. Ya tujuannya memang supaya orang bertindak. Nah kemudian ketika orang itu sudah terjangkau melihat materi kita, kemudian mereka bertindak, beberapa akan memutuskan untuk benar-benar convert atau beli. Dan setelah dia beli, kalau kalian rawat baik-baik, dia akan engage. Pada akhirnya yang loyal sampai melakukan pembelian ulang sampai tahap 5 itu cuman seperberapa dari yang jangkau kalian. Ah masa sih Pak, berarti saya harus kerja keras. Gini deh, kalian semua punya subscriber YouTube. Maksudnya pasti kalian semua punya akun YouTube yang kalian subscribe. Benar ya? Dari semua yang kalian subscribe, berapa persen yang kalian tonton tiap hari? Kan cuma subscribe doang, artinya cuma sampai di tahap nomor berapa? 2. Kalian komen nggak? Enggak. Ceritain nggak ke temennya? Enggak, berarti nggak sampai act. Kalau sampai bilang, oh subscribe, komen, berarti si YouTuber itu sudah punya seorang konsumen yang engage sampai di level 3. Apalagi kemudian dia sampai memberikan uang, nyawer kan? Kayak yang mandi lumpur kemarin dulu, tolong dong Kak 10.000 gitu. Itu berarti udah sampai tahap convert. Terus kemudian nonton, terus cerita ke temannya, ini loh aku nyawer mandi lumpur. Nah itu berarti dia sudah sampai level engage. Ada yang nyawer di sini kemarin? Jangan ya teman-teman ya, tidak baik. Nah itu durhaka soalnya dia kepada orang tua. Oke? Nah sayang nih waktunya juga mepet. Saya sebenarnya pengen ngajarin bikin caption supaya kalian, Kak dari tadi bicaranya esensi melulu, gak ada praktisnya. Ya sebenarnya saya mau ngajarin bikin caption. Bikin caption tuh gampang kok. Sering gak ketika teman-teman mau jualan onsend, apa ya ditulis ya? Paling cuman beli murah, beli sekarang, kalau nggak beli harga naik gitu ya. Atau biasanya kalau mahasiswa bikin, tolong dong beli tugas kuliah, gitu. Bener ya. Nah sebenarnya cara bikin caption tuh banyak, cuman nanti kalian bisa lihat sendiri di website ini website yang keren banget ya. Saya saranin kalian harus wajib lihat website ini. Jadi website ini memberikan 4 langkah untuk orang bisa bikin caption yang bagus. Jadi kalau kalian lihat webinar-webinar juga tentang marketing, sebenarnya dasarnya ini, namanya teknik 4D. Ya ada yang bilang 5D, 6D, 7D itu cuman variasi aja. Jadi kalau mau bikin caption, itu mulainya harus dengan 4D ini. Ada cara lain Kak? Ada, ini cuma satu dari berbagai macam cara yang bisa kita bikin. Misalnya mau jualan obat batuk gitu ya, diagnose the pain. Jadi kita lihat sakitnya orang ini apa. Anda batuk seharian? Nah ketika orang membaca kan, iya benar. Kalian pernah nggak lihat iklan yang orang, misalnya iklan apa nih,
Cat rambut yang orang lihat rambutnya di depan kaca kok udah putih, bener kan? Kenapa dia mulainya dengan itu? Karena dia diagnose the pain. Oh, I have the pain. Saya ini nggak nyaman, rambut saya udah putih. Terus ada tokoh yang rambutnya putih juga. Nah, ini sama saya. Jangan-jangan produk ini buat saya gitu. Ya, kebetulan rambut saya juga agak putih sih. Jadi orang tuh mulai diagnose the pain. Lalu kemudian differentiate your claims, bikin claims yang berbeda. Hanya dengan Rp10.000 dapatkan rambut hitam berkilau. Produk lain misalnya 12.000. Oh, kelihatan bedanya di soal harga. Terus kemudian ditunjukkan, setelah pemakaian 2 minggu gitu kan, ini bertahan 3 bulan. Itu namanya demonstrate again. Baru dikasih deliver to primal brain. Ini kalau ini tekniknya teman-teman NLP ya, Neuro Linguistic Programming, gimana caranya deliver to primal brain. Misalnya dikasih pilihan, beli sekarang, kalau tidak harga naik. Kalau kalian pernah lihat iklan-iklan real estate itu kan gitu, beli sekarang, Senin harga naik gitu ya. Benar nggak sih? Belum tentu. Atau misalnya sales yang bilang kayak begini, oke Pak, kan Bapak udah seneng nih sama mobilnya, kira-kira Bapak lebih suka yang warna merah atau warna biru? Kan mungkin teman-teman akan jawab, merah lebih oke sih. Wah keren tuh Pak, harusnya jawab. Nanti lain kali kalau dibilang, gimana Pak mobilnya keren nggak? Merah atau biru Pak? Wong saya belum beli, coba kamu jawab gitu. Pasti dia langsung, iya. Kenapa? Karena itu berusaha nyerang primal brain kalian. Jadi teknik marketing, kalau kalian baca bukunya, banyak sih buku-buku bagus tentang primal marketing, tapi kalau kalian mau, pertama nanti baca bukunya Profesor Gerald C. Tamel, itu judulnya What Consumer Wants, atau What Consumer Thinks, saya lupa maaf, yang jelas bukunya Profesor Gerald C. Tamel, itu dia jelasin gimana sih sebenarnya manusia itu sebenarnya gampang banget ke-trigger sama marketing. Pernah nggak kalian nggak niat beli barang, masuk mall, pulang-pulang loh kok bawa 2 kotak? Ya itu karena yang kena adalah biasanya primal brain kalian, oke? Nah ini sedikit sebagai penyemangat karena kalian anak muda harapan bangsa, cileh gitu ya. Ya dong harapan bangsa dong, nanti kami ini kan akan segera pensiun digantikan oleh kalian angkatan generasi Z, oke. Jadi saya mau nunjukkan sama teman-teman semua itu butuh proses. Kenapa? Menurut banyak riset, angkatannya teman-teman ini, generasi Z ini adalah angkatan yang cenderung paling tidak bahagia dibandingkan angkatan lain. Kenapa? Karena terlalu sering ngebanding-bandingin dirinya sama sosial media. Tingkat depresinya tinggi. Bener nggak? Nggak jawab tapi ngangguk dengan pelan. Bener Pak, saya tiap pulang ke rumah nangis. Lihat teman-teman saya udah jalan-jalan, saya di Bali aja. Lah orang ke Bali jalan-jalan seneng kok, kalian nggak seneng gitu ya. Nah oke, ini saya kasih penyemangat buat kalian. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar ini gambar asli ya, ini kisah asli saya ambil dari Reddit kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalian lihat orang menggambar tahun 2005 dengan 2017, perlu 12 tahun sebelum membuat gambarnya sebagus itu. Apakah makan waktu? Iya dong. Yang dari 2010 ke 2013, mungkin juga ada yang bilang, ya yang 2010 lebih bagus Pak, 2005 lebih raw gitu Pak. Ya terserah, saya nggak mau debat sama kamu. Cuman saya bilang proses itu butuh waktu. Jangan dikit-dikit, oh ini kok belum ini. Karena mahasiswa saya sekarang begitu pesen Gojek, aduh 15 menit belum datang, aduh. Zaman saya dulu jangankan Gojek ya teman-teman ya. Bukan berarti saya jadi bagian dari orang-orang tua yang zaman bapak dulu. Bukan. Maksud saya adalah walaupun kalian adalah generasi yang segalanya serba cepat, dunia online, wah bikin bisnis, sukses before 30 segala macam. Enggak, semua itu butuh waktu teman-teman ya. Nih keren nih menurut saya. 13 tahun dia gambar kayak gitu, 23 tahun dia bisa gambar kayak gitu. Butuh waktu berapa lama? 10 tahun. Nah jadi materi yang saya kasih hari ini walaupun cuma 45 menit, mudah-mudahan sebagai penutup ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat adik-adik untuk pasti sepanjang materi tadi mulai ada ke-trigger gitu kan. Jadi yang saya pelajari selama ini, mulai ada trigger-trigger kan. Ini tuh pintu doang buat kalian, supaya kalian bisa menapaki jalan berikutnya di dunia marketing. Jangan kemudian selalu mikir, saya mau masuk dunia marketing, nggak jadi, nggak punya duit, nggak jadi, alasannya kebanyakan. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang dimimpikan, ya kan? Mimpi itu gratis, menjalaninya nggak gratis. Nggak percaya, coba aja kamu bilang, saya mau langsing, tapi siangnya, apa namanya yang lagi ngetrend tuh, Miswe. Miswe apaan sih nama manggilnya? Mixwe atau nggak tahu deh ya. Gitu. Bisa cita-cita pengen buka Mixwe tapi ruko aja nggak punya gitu ya. Oke. Karena Miswe harus di ruko. Terakhir dari saya adalah
jangan terlalu menganggap bahwa digital marketing adalah segalanya, traditional marketing ketinggalan zaman. Ya itu pemikiran terlalu dikotomis, terlalu apa ya istilahnya kaku. Ya lakuin aja dua-duanya, mana yang sukses. Yang penting adalah, ya ingat dulu dosen saya pernah cerita, jokes ya teman-teman jangan dianggap serius. Di dunia ini uang itu hanya nomor 3. Nomor 1 dan 2-nya tahu nggak apa? Tidak ada. Bercanda ya. Jadi kalau jadi pebisnis itu nggak usah terlalu wah digital marketing tradisional, nggak usah, lakuin aja. Yang penting dapat ya selama tidak melanggar hukum ya teman-teman, dan etika dan moral itu tetap nggak boleh. Oke, Q&A nanti lanjut di sesi setelah ini. Yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. 2 penanya terbaik akan dapat hadiah pulsa dari saya, ya toh? Lumayan buat bikin kuota internet kalian nih, gitu. Terakhir, ini banyak merci, danke, terima kasih, gracias, thank you, apalagi itu ya, arigato, whatever ya. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Yang nanti mau tanya boleh. BTW yang mau catat nomor WA saya juga boleh, saya kasih nomor WA kalau mau tanya-tanya. Tapi tanyanya terbatas internet marketing ya, jangan yang lain ya. Jangan hal-hal pribadi saya nggak bisa jawab, yang internet marketing boleh. Jadi kalian boleh catat nomor WA saya, dan mohon maaf kalau misalnya saya nggak bisa langsung jawab juga karena kan pastinya ada banyak kesibukan ya. Jadi nomor saya di 0821 3497 3577. 0821 3497 3577. Prinsipnya Anda sopan, kami segan. Kalau lu nulisnya misalnya yang aneh-aneh ya saya blok. Tapi kalau oke gitu, yang nanyanya bener, pengen maju, pasti saya bantu kok. Siapa sih yang nggak seneng lihat sesama temennya sukses gitu ya. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman panitia. Tepuk tangan dulu dong. Buat kalian yang udah bertahan 45 menit, tepuk tangan. Nah, semoga pembicara kedua juga kalian tetap semangat, jadi bisa dapat ilmu yang banyak gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Oke, tepuk tangan lagi sekali untuk Mas Tian ya. Keren banget ya. Jadi rasanya yang audien coba lihat deh. Coba ekspresi mereka gitu ya. Ekspresinya benar nggak? Sesemangat kita yang di studio nggak? Perasaan tadi belum 45 menit ya, kita ternyata kalau kontennya menarik 45 menit itu nggak terasa. Benar nggak? Setuju nggak? Ya, jadi oke. Yang selanjutnya, jadi saya simpulkan dulu deh, bahwa di dalam melakukan marketing online itu yang pertama harus inovatif, terus adaptif, yang terakhir yaitu konsisten, kan seperti itu ya. Jadi kalau apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita inginkan, kalau tidak lakukan ataupun tidak konsisten, hasilnya juga kurang maksimal. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Tian ya. Dan nanti sesi tanya jawab kita jadikan satu aja setelah narasumber kita yang kedua. Wow, ini adalah seorang bapak yang merupakan seorang praktisi digital sukses, dan beliau adalah praktisi bisnis online dan online marketing lebih dari 14 tahun ya. Yang jelas kalau dari segi 14 tahun berarti lebih dewasa dari Mas Tian deh rasanya. Dan bisnisnya telah menjual puluhan miliar produk dan jasa secara online. Beliau juga seorang praktisi yang membimbing lebih dari 4.000 alumni entrepreneur dari seluruh Indonesia dan 11 negara, sehingga bisa memulai dan membangun bisnis online. Kita tidak sabar lagi, dan saya juga ingin berkenalan lebih lanjut. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah kepada Bapak Soekardo Sujono. Terima kasih. Oke. Salam kenal Pak.